Lalu kemudian untuk Indonesia, memang begini, Pak. Karena Indonesia ini sudah terlanjur menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga semua politikus harus sama dengan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan voting, dapat suara nanti, apakah nanti untuk tahun 2024, apakah mau jadi anggota DPR, mau jadi apa saja. Sehingga dia harus menjadi populer di tengah masyarakat. Nah, populernya masyarakat sekarang itu adalah Israel nggak benar, kan itu. Jadi apapun, dan para pejabat ini mereka berlindung di bawah Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya penjajahan harus dihapuskan. Makanya saya bilang, jangan salah, ini bukan penjajahan. Yang ada itu adalah perebutan wilayah. Kalau bilang, tapi kita selalu mendengungkan penjajahan. Nah, kenapa memang ini? Ya karena untuk mendapatkan popularitas di masyarakat supaya memilih beliau, kan memilih mereka. Pak Mahfud sebagai ketua partai baru sudah sangat jelas dia ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya kasus Israel Palestina yang selalu berulang, ya mereka ikut arus mencari keuntungan sendiri dengan meneruskan ketidaktahuan kita tentang Israel, ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang Israel, itu digunakan terus. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan didukung oleh rakyat, kan terus-menerus. Itu. Dan dipakai lagi sebagai legitimasinya bahwa kita berhutang budi kepada Palestina, sehingga kita harus membalas budi. Padahal sebenarnya kalau saya melihat itu lebih banyak untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini merugikan semua justru posisi negara. Jadi kalau sudah politikus yang bicara sudah susah, itu tidak bisa dipegang itu, bahwa itu untuk negara, itu untuk diri pribadi. Gitu Pak. Setuju. Nampaknya begitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan memang yang kami rakyat jelata, kebetulan di sini kita semua rakyat jelata semua, dan kita sama-sama teriak karena kita merasa ada yang nggak beres, sehingga kita teriak sama-sama dan kita memang berniat untuk kembali ke Pancasila, di mana seharusnya di dalam Pancasila ini kita tidak memihak baik itu Palestina atau Israel. Kita hanya menyajikan informasi dan kita memberikan perdamaian harusnya, bukan memihak. Tapi nampaknya kali ini Indonesia sudah kelewat batas ya. Bukannya gini, Pak, memberikan perdamaian tapi memihak. Karena gini Pak, ada sesuatu yang kita langgar yang sudah dibuat oleh para founding fathers kita. Kita diajar dulu bahwa kalau ada pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat sudah pasti orang-orang seperti Jenderal Tobing inilah yang dipilih, sudah dikenal. Tapi kita rubah jadi one man one vote. Kalau jadi one man one vote ya seperti sekarang ini, butuh dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi sepanjang sistem kita masih one man one vote, jangan diharapkan itu akan membela rakyat, itu akan membela pribadi. Begitu Pak. Makin jelas ya. Semakin jelas. Itu. Jadi isu Israel ini termasuk salah satu untuk penggiringan ke 2024 betul. Ya. Iya betul, untuk masing-masing pribadi. Mau anggota DPR kek, mau apa, sama. Oke. Itu. Oke.